Mohon maaf saya merekam acara Zoom ini ya, Ibu, Bapak dari awal sampai akhir. Ya, selamat datang kepada Ibu yang sudah masuk, Bapak, di acara webinar kecil ini. Sederhana tapi mudah-mudahan di dalamnya kita menemukan sedikit manfaat ya. Bisa dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka di dunia maya ini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Ya, yang mudah-mudahan waktu yang kita luangkan ini Allah memberikan barokah dan manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, atba'ut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya, yang paling utama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu yang sangat berharganya. Mungkin di siang yang cerah ini, waktu Bapak dan Ibu istirahat ya, tetapi Masya Allah sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala ya dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk webinar ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, nanti di akhir acara atau di akhir pertemuan ada absensi yang harus kita isi ya. Kemudian ada sesi foto bersama juga, dan nanti ada sesi diskusi. Barangkali ada yang ingin memberikan argumen atau ingin sharing pendapat, ingin berbagi pengalaman, silahkan di forum ini dengan senang hati kita akan sharing bersama gitu ya seputar pengalaman kita di dunia pendidikan. Karena saya tahu dalam hal keilmuan atau pengalaman Ibu Bapak lebih berpengalaman daripada saya ya. Sebelum dilanjut, izinkan saya untuk share screen ya, Pak. Nih, sudah ada belum? Sebentar. Sudah ada ya? Iya, baik. Bapak dan Ibu guru semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Neneng Nurul Azizah ya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut dari SMA ISD Karangtengah. Nah, di sini saya akan sedikit belajar memaparkan tentang budaya positif ya. Namun sebelumnya ada yang tahu kan budaya positif? Nah, di sini budaya positif ini adalah sebuah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap baik, yang kita perlu eh, yang kita perlu ditanamkan atau
aplikasikan dalam kehidupan kita terutama di dunia pendidikan ya. Nah, budaya positif ini adalah sebuah nilai-nilai yang harus ditanamkan atau menjadi karakter bagi peserta didik yang kedepannya menjadi karakter bagi mereka gitu ya. Nah, yang ditanamkan di sekolah atau di kelas. Nah, beberapa hal yang kita bahas yang berkenaan dengan budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada juga motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi itu semua tema-tema yang akan kita paparkan kali ini ya. Nah, namun sebelum ke tema yang utama, agar lebih khidmat dan lebih barokah, marilah kita awali dulu acara atau pertemuan kita dengan pembacaan Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Untuk pembacaan doa atau Al-Fatihah dimulai. Alhamdulillah. Selanjutnya, nah, untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru gitu ya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana kita ketahui, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita semua, bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang harus berdasarkan sesuai dengan kodrat anak ya. Yang mana di sini prinsip pembelajaran diferensiasi ini adalah bagaimana kita belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu ya. Bagaimana kondisi anak, bagaimana kebutuhan anak gitu ya. Bukan bagaimana kita, tetapi bagaimana anak. Nah, yang kedua, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah usaha untuk menuntun ya. Menuntun siapa? Menuntun peserta didik, bukan menuntut ya, tetapi di sini lebih ke menuntun gitu. Nah, menuntun di sini adalah menuntun setiap minat dan bakat anak karena setiap anak itu sudah punya potensinya masing-masing gitu ya. Kita sebagai pendidik hanya menuntunnya saja gitu ya. Setiap anak itu terlahir dengan garis-garis karakter, dengan garis-garis bakat yang dia miliki sejak lahir. Nah, kita sebagai guru berarti harus mampu mengembangkan, harus mampu mencetak, dan harus mampu menuntun bakat anak itu. Dan dengan prinsip berdiferensiasi ini, kita ketahui bahwa setiap anak punya karakter yang berbeda, punya karakter dan punya pembawaan yang berbeda. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana kita mengayomi anak yang punya karakter yang berbeda-beda, tentunya dengan sentuhan metode atau strategi pembelajaran yang harus bisa memenuhi semua kebutuhan anak yang different yang berbeda itu gitu ya. Nah, di sini untuk mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila yang mana kita ketahui ada beberapa profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong. Yang keempat ada kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nah, poin-poin ini yang akan kita kembangkan di dalam dunia pendidikan anak atau di dalam kelas ya. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Ini ada beberapa konsep yang harus kita luruskan, konsep atau tentang peserta didik ya atau tentang murid. Satu ada ilusi guru mengontrol murid ya. Yang kita tahu guru itu bisa mengontrol murid, tetapi nyatanya kadang ada murid yang tidak bisa dikontrol gitu ya. Kenapa? Karena sejatinya setiap orang itu punya
haknya masing-masing gitu ya, punya keinginan masing-masing. Nah, di sini, justru, kenapa tidak bisa dikontrol? Nah, karena mereka itu punya keinginannya masing-masing gitu ya. Nah, tapi kita harus, diluruskan konsep itu, guru itu bukan mengontrol murid, tetapi bagaimana murid agar bisa memiliki kesadaran sendiri gitu ya. Jangan hanya, apa, terus punya keinginan untuk dikontrol oleh guru, tetapi bagaimana guru menanamkan sikap, kesadaran diri terhadap murid gitu. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini, ada kalanya kita sering memberikan arahan, kita sering memberikan motivasi kepada murid, tetapi kalau itu dilakukan secara terus-menerus ya, si anak itu akan terlalu, apa, bergantung gitu ya, dan tidak punya, kemandirian atau tidak punya sikap percaya diri gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nyatanya terlalu banyak kritik, kemudian terlalu banyak nasihat yang anak merasa bersalah itu, kadang si anak itu minder gitu ya. Nah, di sini yang mampu menguatkan karakter mereka adalah tanggung jawab mereka yang tertanam sendiri gitu ya, nilai-nilai tanggung jawab yang mereka, miliki hasil dari penanaman yang kita tanamkan kepada anak murid kita. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya, nyatanya tidak gitu ya. Semua anak, semua murid itu punya hak dan punya keinginan mereka masing-masing. Nah, tinggal sekali lagi kita mengarahkan sebagai seorang sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, nah, kita ada beberapa paradigma ya. Di sini ada paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang sebelah kiri di sini ada stimulus respon yang biasa kita pahami sebagai hal yang biasa gitu ya. Nah, namun harus kita berusaha rubah kepada konsep teori kontrol di sini yang ada di sebelah kanan ya. Yang pertama ada, biasanya kita punya konsep bahwa kebutuhan kita sama gitu ya. Nah, kita harus merubah konsep itu kepada realitas atau kebutuhan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Sehingga di sekolah atau di kelas kita akan memberikan, penekanan yang berbeda atau sentuhan yang berbeda kepada setiap anaknya. Kita harus yakin bahwa setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama gitu ya. Nah, kita harus luruskan kembali bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena, beda anak, beda isi kepala pasti punya konsep yang berbeda, punya keinginan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Memang terkadang kita memiliki, keinginan bahwa orang itu harus sama dengan kita gitu ya. Nyatanya apa? Nah, nyatanya ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nyatanya bukan kita harus yang dimengerti oleh orang lain, tetapi kita harus, memahami bahwa, iya terhadap pandangan orang lain gitu ya. Kemudian di sini ada juga perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan gitu ya. Kadang kita melihat keburukan orang lain itu adalah kesalahan dia gitu ya. Tetapi nyatanya, nah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kepada seorang anak atau murid, kita harus yakin bahwa dia melakukan hal itu pasti punya tujuannya gitu ya. Nah, kita harus pahami, kita harus memahami dulu apa tujuan dia melakukan itu. Nah, setelah kita tahu tujuannya, nah barulah kita akan bisa meluruskan, anak gitu ya. Nah, kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Intinya setiap orang punya, kontrol masing-masing gitu ya, punya keinginan masing-masing. Kemudian ada lagi di sini, saya bisa mengontrol orang lain gitu ya. Nyatanya
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, kemudian adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, berarti, diberikanlah pilihan-pilihan gitu ya. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah, ada konsep model berpikir menang-menang gitu ya. Jadi kedua-duanya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi kedua-duanya menang gitu. Dilanjut lagi, di sini ada disiplin positif ya. Disiplin positif di kelas kita berusaha menanamkan kedisiplinan kepada anak gitu ya. Namun sebuah kedisiplinan yang tertanam dalam diri anak pastinya itu berasal atau berawal dari kedisiplinan kita sebagai seorang guru gitu. Nah, kita harus tahu di sini, disiplin berasal dari kata disciplina yang berarti belajar, ya. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi di sini, eee, acuannya kepada tanggung jawab yang dia lakukan gitu ya. Dia lakukan, sesuatu berdasarkan tanggung jawab atau kesadarannya masing-masing atau kesadaran dirinya. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan nilai yang diyakininya. Berarti, seseorang kedisiplinan yang tertanam dalam dirinya itu karena apa? Karena ini ada nilai ya yang diyakini. Berarti, kita sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang pendidik itu harus berusaha memberikan nilai-nilai yang baik sehingga tertanam dalam hati peserta didik kita. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, di sini, sikap disiplin yang tertanam itu bukan karena iming-iming ada reward atau penghargaan, bukan karena takut karena ancaman, tetapi ini ya, disiplin itu murni, nilai yang sudah tertanam dalam, diri mereka, sehingga berbuah sebuah kesadaran gitu ya, tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada iming-iming ingin hadiah atau karena rasa ketakutan dalam diri mereka gitu. Kemudian selanjutnya, nah sebagai pendidik tujuan kita adalah apa? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita sebagai pengajar itu bukan hanya transfer knowledge gitu ya, bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi ini menciptakan peserta didik yang disiplin. Nah, yang disiplin karena apa? Karena mereka itu memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai gitu ya. Sekali lagi, bukan karena kita menyuruhnya, bukan karena keterpaksaan, atau bukan karena takut oleh guru, tetapi karena nilai yang sudah tertanam kuat dalam hati peserta didik, gitu ya. Sehingga mereka punya perilaku dan karakter yang baik, gitu ya. Berangkat dari mana? Berangkat dari nilai dalam dirinya. Selanjutnya, nah nah di sini, ini ada beberapa nilai kebajikan ya. Atau kebaikan. Nah, nilai kebajikan ini yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi, semua hal yang dianggap itu baik gitu ya, yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini ada beberapa, nilai-nilai kebajikan berdasarkan, pandangan dari beberapa institusi gitu ya. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Di sini ada nilai-nilai kebajikan apa saja. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Berarti itu nilai kebajikannya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Yang kedua, ada nilai kebajikan apa? Ada nilai kebajikan berkebinekaan global. Kemudian ada nilai kebajikan gotong royong, ada nilai kebajikan mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, itu kalau menurut profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada dari organisasi eh, Primary Years Program atau PYP ya. Di sini nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian ada empati, keingintahuan, kemudian nilai apa lagi? Kreativitas, nilai kerjasama, nilai percaya diri, dan nilai komitmen. Nah, di sini ada menurut sudut pandang keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai kebajikan atau di antaranya adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu beberapa nilai kebajikan menurut beberapa sudut pandang ya. Dilanjut. Nah, di sini selanjutnya kita harus mengenal kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berarti kebutuhan dasar ini adalah bawaan dasar manusia gitu ya, karena memang pastinya yang namanya manusia atau makhluk itu punya kebutuhan gitu. Nah, untuk apa tujuannya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia gitu ya? Nah, karena kita berhadapan dengan peserta didik, kita berhadapan dengan eh, peserta didik yang notabene-nya adalah anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda gitu ya. Berarti kita harus memahami bahwa setiap anak itu punya kebutuhan dasar yang melekat pada dirinya gitu. Nah, ada kebutuhan dasar apa saja? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Apa saja? Satu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Sehingga dengan kita memperhatikan kebutuhan bertahan hidup ini gitu ya, ketika kita mengajar atau ketika kita memberikan ilmu untuk anak-anak kita, kita harus memperhatikan ini gitu ya. Apakah makanan, bagaimana makanannya, bagaimana pakaiannya, kemudian bagaimana tempat tinggalnya, keamanan dan kesehatan anak. Agar apa? Agar kita tahu ketika kita memberikan atau membimbing anak-anak, kita tahu bagaimana latar belakang mereka gitu ya, bagaimana kondisi mereka. Sehingga ketika kita memberikan pengajaran atau pendidikan, kita sudah siap ya, kita sudah tahu bagaimana kondisi anak-anak kita gitu. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima ya. Apa saja? Satu, ada rasa diterima, kemudian ada rasa dipedulikan, ada berbagi, kerjasama, tak menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini harus kita eh, yakini juga gitu ya bahwa dalam diri anak kita dan anak-anak kita ini memiliki ini kebutuhan dasar ini yang harus kita penuhi gitu ya. Salah satunya adalah rasa kasih sayang gitu. Sehingga di kelas kita tidak egois gitu ya. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan bagaimana perasaan anak gitu ya. Terkadang kan kita melihat di kelas, kok si anak susah sekali gitu ya menerima pelajaran yang kita berikan gitu ya. Kenapa anak susah fokus gitu ya. Nah, mungkin gitu ada hal-hal yang tidak mereka penuhi kebutuhannya, mungkin dari rasa kasih sayangnya atau dari tadi bertahan hidupnya ya. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia untuk penguasaan gitu ya, atau rasa ingin berkuasa. Kenapa? Atau di sini rasa ingin diakui ya. Apa saja? Yang pertama ada harga diri, kemudian ada keinginan untuk dianggap,
atau ada rasa ingin memimpin, ada rasa ingin berprestasi dan rasa ingin diakui, ya. Nah ini, kebutuhan ini adalah wajar gitu ya. Setiap anak punya keinginan untuk memimpin, untuk dianggap, atau ingin diakui di, komunitas manapun gitu ya. Yang keempat ada rasa atau ada kebutuhan dasar manusia, ini kebebasan ya. Nah, apa saja? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, atau mampu mengendalikan arah dirinya. Yang mana kita ketahui bahwa kadang setiap anak itu tidak bisa dipaksa ya. Kenapa? Karena memang dasarnya manusia itu punya kebebasan untuk memilih gitu ya, mereka maunya apa gitu. Nah di sini, pendidikan itu harus, lebih mengarahkan atau lebih, harus sesuai dengan kodrat atau harus sesuai dengan keinginan anak gitu ya, bukan keinginan kita sendiri sebagai, eee, pengajar. Yang kelima ada kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, ya. Nah, kesenangan di sini, kesenangan di antaranya apa saja? Ada kesenangan untuk bermain, kemudian ada humor, ada antusiasme, dan tertawa, ya. Eee Kita kadang sering bertanya-tanya, kenapa sih anak, susah sekali menerima pelajaran dari kita gitu ya. Mungkin dia merasa bosan atau inginnya, kita kurang memenuhi kebutuhan yang ini, yang kelima yaitu kurang kesenangan. Ya mungkin si anak, merasa terkekang atau si anak merasa ketakutan sehingga dalam mengambil sebuah pelajaran sangat sulit gitu ya. Nah di sini, sekali lagi sebelum kita ke kelas, sebelum kita memberikan pengajaran, kita harus tahu bahwa si anak itu, peserta didik kita itu, nah ini dasarnya punya 5 kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, punya rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan, ya. Dilanjut ya. Nah di sini ada motivasi perilaku manusia gitu ya. Di sini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ini berarti dorongan ya, dorongan, seseorang melakukan sesuatu gitu ya. Tidak mungkin seseorang melakukan A, B, C tanpa ada dorongan dalam dirinya. Nah, di sini ada dorongan yang berasal dari dalam diri atau dari luar ada, ya. Nah, satu, perilaku manusia itu dorongannya dari mana saja gitu ya. Kadang dia, berperilaku, satu, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Nah, anak-anak kita terkadang di kelas, dia melakukan sesuatu itu karena takut akan hukuman gitu ya. Oh, berarti itu motivasinya, motivasi dari luar ya. Karena dia takut dihukum. Oh, dia mengerjakan A, B, C itu karena takut dihukum gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada motivasi apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti motivasinya ini ini adalah, eee, penghargaan ya, ingin hadiah atau ingin reward, ingin diberikan penghargaan gitu. Yang ketiga, nah di sini adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam, diri anak-anak. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kita inginkan, murid kita atau anak-anak kita melakukan segala sesuatu itu, motivasinya adalah motivasi ini, motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, yaitu berasal dari, eee nilai-nilai yang sudah mereka yakini atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam hati mereka, sehingga ini murni benar-benar kesadaran mereka sendiri dan tanggung jawab mereka sendiri, ya bukan karena embel-embel ingin hadiah, bukan karena rasa ketakutan dalam hati mereka gitu ya. Nah ini tujuan kita itu ya, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita menanamkan kesadaran dan tanggung jawab penuh terhadap anak kita, dalam segala hal gitu ya. Selanjutnya
kan ini. Kayak langsung ke sini saja. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Di sini kontrol guru kita sebagai pendidik ada 5 posisi. Nah, di antara 5 ini, satu ada guru sebagai penghukum, ada juga pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian ada posisinya sebagai teman, terus ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer. Yang kelima ada guru sebagai manajer. Ya. Nah, untuk yang pertama, guru sebagai penghukum ini, nah biasanya eh, guru sebagai penghukum itu kadang biasanya menggunakan hukuman, ada hukuman yang berupa fisik atau verbal gitu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi ini, nah biasanya mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid agar agar lebih giat gitu ya. Jadi usahanya itu lebih ke penekanan murid gitu. Nah biasanya dia hanya punya cara, yaitu caranya dia sendiri ya, yaitu untuk menghukum. Nah, di sini contohnya, misal ada anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, misalnya. Nah, contohnya, untuk guru yang punya posisi penghukum ini, misal dari kata-katanya, hormat pada bendera selama 1 jam gitu. Nah, ini berarti hukumannya si anak harus hormat selama 1 jam, atau biasanya eh, patuhi aturan saya, kata guru teh. Kalau tidak, awas saya dikasih hukuman gitu ya. Nah, biasanya anak akan merasa apa? Dia akan merasa tertekan, kemudian dia akan merasa ketakutan juga gitu ya, sehingga dia atau anak akan melaksanakan aturan yang kita buat, atau anak akan melaksanakan apa yang kita katakan gitu ya. Tetapi memang bagus gitu ya, anak itu akhirnya akan nurut sama kita, tetapi si anak nurut sama kita itu bukan karena kesadaran mereka, tetapi karena mereka takut akan hukuman itu gitu ya. Nah, boleh tidak ditanamkan gitu ya. Nah, di sini eh, untuk penghukum ini, kalau terus-terusan dilakukan, ini tidak baik juga gitu untuk anak. Apa? Nah, bisa saja si anak tidak timbul kesadarannya gitu ya, tidak ada kesadaran pada diri mereka dan tidak ada rasa tanggung jawab. Nah, kecuali kalau kita berikan pemahaman ya, gitu. Terus diberikan nilai-nilai dan pemahaman kepada anak. Yang kedua, ada di sini guru pembuat rasa bersalah gitu ya. Nah, untuk pembuat rasa bersalah seperti apa gitu ya. Di posisi ini biasanya itu guru akan bersuara lebih lembut gitu ya. Yang mereka sentuh itu hatinya gitu ya. Pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, kemudian si anak merasa bersalah, kadang anak juga merasa rendah diri gitu ya. Nah, contoh di sini kadang murid itu punya penilaian yang buruk terhadap diri mereka sendiri gitu ya, dengan pembuat rasa bersalah ini. Kemudian eh, kadang si anak merasa tidak berharga gitu ya. Kemudian si anak juga kadang telah punya ya kecewa terhadap dirinya sendiri. Contoh di sini ada, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu gitu ya. Nah, atau contoh yang lain, misal ibu sangat kecewa terhadap kamu. Terus apalagi? Ya seperti itu ya. Sudah cukup itu untuk guru yang pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya ada ini guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman gitu ya. Contoh kasusnya tadi siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, guru yang punya posisi sebagai teman biasanya tidak akan guru itu tidak menyakiti murid ya. Ya, tetapi guru itu selalu berupaya untuk mengontrol murid
melalui, pendekatan yang lebih hangat gitu ya. Nah, posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif gitu ya, ada yang negatif atau yang positif. Kalau berlebihan ya tidak baik juga gitu ya. Nah, nah di sini apa yang positifnya antara guru dan murid itu terjalin hubungan yang sangat baik gitu ya. Nah, kemudian biasanya guru menggunakan hubungan baik dan humor gitu ya untuk mempengaruhi seseorang. Misal di sini, "Ayo dong," gitu ya, "ikuti aturan sekolah." Terus apalagi, "Tolong bantu ibu ya sekali ini." "Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya." Jadi di sini biasanya anak itu tidak ada rasa terkekang gitu ya, tidak ada rasa ketakutan. Tapi ada negatifnya ya. Seperti apa negatifnya? Di sini bila suatu saat guru tersebut tidak membantu si anak gitu ya, maka si anak itu akan merasa kecewa, "Oh, berarti ibu bukan teman saya lagi," gitu ya. Nah, di saat anak merasa bahwa si ibu tidak dekat lagi dengannya, bahwa eh, mungkin sesekali si anak akan, melanggar gitu ya, atau, tidak apa, tidak nurut lagi gitu. Kemudian di sini ada guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau di sini berarti memantau, mengawasi ya. Mengawasi di sini pada saat kita mengawasi, nah kita bertanggung jawab untuk apa? Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, atas perilaku anak gitu ya. Kita hanya memantau saja, terlalu jauh tidak atau terlalu dekat pun tidak gitu ya. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau di sini. Jadi seperti tadi, kita hanya memantau anak-anak kita gitu ya, tidak, lebih ke menjaga jarak gitu. Contohnya di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya gitu ya, setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi, ya. Jadi di sini ketika ada siswa yang tidak punya atribut, seorang guru pemantau di sini biasanya, memantau kemudian, si anak itu lebih ke, dikenalkan kepada konsekuensinya gitu ya. Kemudian yang kelima, di sini ada guru sebagai manajer. Nah ini guru sebagai manajer di sini, eee, posisi ini guru berbuat sesuatu itu bersama murid gitu ya. Jadi kebijakannya itu bukan ada di guru, tetapi guru itu berusaha melibatkan murid dalam segala hal, termasuk dalam hal ini, dalam hal ketika murid, melanggar aturan gitu ya. Ketika murid melanggar aturan, si guru tidak langsung menghukum, kemudian guru tidak langsung men-judge atau tidak langsung, memarahi, tetapi guru biasanya melibatkan anak-anak dalam, pelanggarannya itu, gitu ya. Nah, di sini, eee, biasanya guru sebagai manajer ini bersama-sama murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian, apalagi mendukung murid agar murid itu menemukan solusi bersama atas permasalahannya sendiri gitu ya. Nah, kemudian seorang manajer juga punya keterampilan di posisi teman maupun pemantau gitu ya. Jadi seorang manajer itu bisa sebagai teman, ada kalanya dekat dengan anak, ada kalanya menjaga jarak gitu ya, memantau saja gitu. Nah, bisa jadi di waktu-waktu kembali kepada kedua posisi tersebut gitu. Namun bila kita di sini menginginkan murid yang merdeka, kemudian mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada ini ya, acuan guru sebagai manajer itu kepada apa, kepada restitusi atau kepada keterlibatan dengan murid ya. Nah, di, manajer ini
murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya gitu ya. Kemudian, maupun kebutuhan orang lain. Kemudian di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi sekali lagi, guru sebagai manajer ini, lebih kepada, eee, bersama-sama dengan murid gitu ya, memberikan kebijakan, memberikan keluasan kepada murid untuk bersama-sama menemukan solusi, untuk bersama-sama, eee, memperbaiki kesalahan yang dia lakukan gitu. Contohnya, misal, eee, ketika anak tidak memakai atribut ya, di sini ada anak yang tidak pakai atribut saat upacara. Nah, guru sebagai manajer akan bertanya dulu di sini, "Apakah kamu tahu kesalahanmu?" Gitu ya. Jadi ditabayun dulu gitu ya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini guru itu berusaha sebijak mungkin, tidak langsung marah gitu ya, tidak langsung menghukum, tidak langsung tetapi, mentolerir dulu gitu ya. Apakah si anak, sadar atau tidak terhadap kesalahan yang dia buat, itu sebagai manajer itu. Nah, dan di akhir nanti, guru sebagai manajer akan bersama-sama akan merangkul si anak, bagaimana si anak bisa, dia bersama-sama, bisa menemukan solusinya gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada contoh, eee, ini posisi kontrol, coba. Ada, "Saya kecewa sekali dengan kamu," gitu ya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Coba, berarti ini masuknya ke posisi kontrol guru sebagai manajer, ya. Selanjutnya, ada lagi, "Ayolah lakukan dengan Bapak dan Ibu ya." Berarti itu masuknya ke posisi kontrol guru sebagai teman, ya, gitu. Kemudian di sini, "Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas." Nah, ini, berarti masuknya ke guru sebagai manajer, ya. Nah, di sini kenapa ada keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ada yang ingin berpendapat? Iya, kenapa keyakinan kelas gitu ya? Sekali lagi kalau kita, kalau berkeyakinan kelas berarti, itu hal-hal yang sudah disepakati bersama, yang sudah menjadi keyakinan atau yang sudah, nilai-nilai itu sudah menjadi, apa, sudah tertanam kuat dalam hati mereka gitu ya. Jadi mereka melakukan segala sesuatu itu atas dasar kesadaran dan tanggung jawab mereka sendiri gitu kalau keyakinan. Nah, biasanya kalau peraturan kelas itu, lebih kepada tuntutan gitunya, hanya tuntutan saja. Si anak melakukan, segala sesuatu itu karena atas dasar tuntutan, kalau peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti ini eee, hasil dari kesepakatan bersama gitu ya, yang dijadikan keyakinan bersama. Eee
kemudian dibuat dalam pernyataan positif, terus sedikit ya, agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misal, peraturan di kelas itu ada peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh berisik saat guru menerangkan. Misal kita ambil contoh saja ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti apa nilai-nilainya? Dan ada nilai kebajikannya yaitu harus bersih gitu ya. Nah, kemudian harus mengerjakan tugas. Apa nilai keyakinan kelasnya? Ya, nilai keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab gitu ya. Nah, ada di sini segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berarti di dalamnya dialog gitu ya. Nah, restitusi ini yang kita ketahui adalah dialog di dalamnya. Ya, kenapa disebut segitiga? Berarti ada tiga dialog besar atau ada tiga dialog utama yang akan kita eh, berikan kepada anak gitu ya. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas gitu ya. Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi seorang guru tadi yang posisinya manajer yang memiliki posisi di sini yang pertama akan distabilkan dulu identitasnya ya. Misal ada anak yang berbuat salah, terus guru tidak akan langsung menjudge atau tidak akan langsung menghukum, tetapi guru akan berusaha mengajak si anak berdialog, mengajak anak untuk berdialog. Nah, yang pertama guru itu akan menstabilkan dulu identitasnya gitu ya. Kata guru, misal contohnya di sini, nah berbuat salah itu wajar gitu ya. Tetapi, oleh kita diluruskan dulu. Tetapi sebaiknya perilaku itu tidak diulangi lagi gitu. Kemudian contoh kata-katanya apalagi? Tidak ada manusia yang sempurna. Misal si anak berbuat salah, nah ibu memang pernah melakukan kesalahan, begitupun kamu gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi di sini kita berusaha untuk memperbaiki apa yang kesalahan yang kita lakukan gitu. Terus misal di sini ibu bapak juga pernah melakukan itu, kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi di sini dikelirkan dulu, distabilkan dulu identitas si anaknya. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Ya. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi sekali lagi sebuah apa perilaku seseorang pasti berdasarkan atas tujuan-tujuannya gitu ya. Nah, contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, misal ada anak yang melakukan kesalahan, si anak diajak berdialog, kemudian di sini ditanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak itu harus berusaha, kita harus menggali apa alasan terbesar dia melakukan sebuah perbuatan yang buruk, atau kita harus tahu dasarnya dari mana si anak itu alasan yang terbesarnya apa? Kenapa si anak bisa berbuat seperti itu gitu ya? Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Berarti kita harus meyakini bahwa si anak berusaha bahwa anak itu harus eh, kembali lagi kepada keyakinan dirinya gitu ya. Nah, contohnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama gitu. Kemudian eh, apa keyakinan kelas kita. Jadi kita harus memutar kembali gitu ya, eh, apa membawa anak kembali kepada apa kesepakatan yang sudah kita buat bareng-bareng. Misal si anak melanggar aturan di kelas. Nah, apa keyakinan kelas kita gitu ya. Jadi berusaha kita menggali atau mengembalikan identitas si anak lagi. Nah, di sini udah alhamdulillah ya dalam penerapan program
hendaknya guru memiliki standar ya, silakan ada yang bertanya, Bapak Ibu guru. Alhamdulillah, itu sedikit pemaparan dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ada yang bertanya tidak? Sudah, alhamdulillah kalau tidak, kalau sudah paham, mudah-mudahan apa yang saya paparkan dalam rangka saya belajar gitu ya, mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa kita petik dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama sebagai seorang pengajar yang selalu berhubungan dengan anak-anak gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang berada di posisi manajer gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu guru, selama 1 jam tak terasa kita sudah bersama-sama dalam webinar kecil ini, tetapi mudah-mudahan menghasilkan sebuah kemanfaatan. Ya. Saur Sunda nama sasieureun sabeunjeureun gitu nya, mudah-mudahan aya manfaatna terutama kanggo diri abdi gitu ya, terutama kanggo Bapak Ibu sebagai pengajar. Alhamdulillah, marilah kita tutup acara webinar ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan dulu kameranya. Ada sesi foto bersama dulu ya. Silakan. Sudah ya. Saya akhiri saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu sadayana atas nyempetkeun waktosna. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.